Suam baru keluar dari kelasnya dengan kondisi mulut masih memar. Tapi langkahnya mendadak terhenti saat mendapati Ai sedang menunggunya. Pada saat yang sama, Ruth mengantarkan Da ke kampus itu juga. Da mau mengirim undangan sekaligus melihat cewek yang bernama Suam itu. Gara-gara Ruth tidak mau membantunya, Da jadi harus berusaha sendiri. Di sisi lain, Ai kesal mendengar cerita Suam tentang ayahnya. Seandainya dia ada di sana, dia tidak akan membiarkan ayahnya Suam menyentuh Suam. Suam dengan cepat mengalihkan topik, ada Pak Ai datang mencarinya. Tidak ada, aku mencarimu karena aku mencintaimu. Suam pasti ragu mendengarnya. Ai mengklaim kalau dia cuma bercanda, dia datang untuk mengatakan Neung tidak sudah kembali. Suam sangat senang mendengarnya, seberapa baik Neung sejak dulu. Flashback setelah Suam diselamatkan oleh Padat dari bulian ayahnya di depan kantor polisi saat itu, Neung datang dan langsung memeluknya dengan khawatir. Dia bahkan mengajak Suam tinggal dengannya. Dia berjanji akan menjaga Suam dengan baik. Suam wanita seperti kita harus sabar, kuat, jangan menyerah pada nasib. Bahkan sekalipun dia benar-benar ayahmu, tapi dia sudah kelewatan Suam. Mulai sekarang kau harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri, mengerti? Aku akan membantumu. Suam terharu mendengarnya. Tapi dia ragu untuk menerima ajakan Neung. Apa ibunya Neung akan mengizinkannya? Neung meyakinkannya untuk tidak khawatir, ada kakaknya Ai yang akan menjaga Suam. Ai ini anak kesayangan ibu, kalau Ai yang bicara pada ibu pasti akan disetujui. Suam benar-benar terharu dengan kebaikan hati mereka. Suam benar-benar senang Kun Neung kembali. Suam sangat menyukai Kun Neung. Seharusnya Ai menelpon Suam saja. Jika aku menelpon, aku tidak akan bisa melihat wajah bahagiamu. Ai hampir saja menyentuh tangan Suam, tapi tiba-tiba ada muncul menyela mereka bersama seorang dekan. Dia mengklaim kalau dia datang hanya untuk mengantarkan undangan pernikahan mereka untuk kenalannya ini. Dia adalah seniornya Da semasa kuliah dulu. Da langsung menggenggam tangan Ai dengan posesif, memperkenalkan Ai pada Bu Dekan sebagai calon suaminya. Tapi dia pura-pura tak tahu siapa Suam. Ai memperkenalkan Suam sebagai temannya Neung. Da pura-pura menyapanya dengan ramah. Dia pasti sangat dekat dengan Neung ya, sampai Ai datang mencarinya kemari. Ai ragu berkata kalau dia hanya memberitahu Suam tentang kepulangan Neung. Dengan gaya sok baik, Da mengklaim bahwa Suam adalah adiknya juga jika dia adalah temannya Neung dan meminta Bu Dekan untuk memperhatikan Suam. Da lalu meminta Ai untuk mengantarkannya pulang, kebetulan dia tidak bawa mobil. Ai tak bisa menolak dan terpaksa dia harus meninggalkan Suam dengan tak enak hati. Begitu mereka pergi, Bu Dekan segera membawa Suam ke kantor untuk membahas beasiswa Suam. Bu Dekan mengakui Suam adalah mahasiswa yang baik, nilai-nilainya bagus sehingga dia pantas mendapatkan beasiswa. Bu Dekan juga mengerti dengan kondisi keluarga Suam dan meminta Suam berhenti bekerja paruh waktu karena itu bisa merusak studinya dan juga reputasi kampus. Suam jadi gelisah sepanjang hari gara-gara itu. Saat dia berhenti di sebuah halte malam harinya, tiba-tiba saja dia merutuki kesialannya seharian ini dan menantang sial untuk mendatanginya lagi, biar lengkap sekalian. Dan doanya langsung terkabul saat itu juga, saat tiba-tiba saja ada pria mesum yang tertarik padanya. Mengira dia wanita murahan karena ternyata tempat itu tempat nongkrongnya para penghibur wanita. Tuh Suam ngapain juga nantangin sial? Suam yang masih belum nyambung dengan situasi ini dengan polosnya mendekat saat pria itu memanggilnya. Parahnya lagi, saat Suam menolak ajakannya, pria itu langsung berusaha menyeretnya dengan kasar. Suam berusaha keras melawannya, tapi tenaganya kalah kuat. Untung saja Ruth kebetulan lewat saat itu dan langsung sigap menyelamatkannya dan menggenggam tangan Suam dengan protektif. Pria itu jelas kesal dan menuntut siapa Ruth. Dia mengklaim Suam adalah istrinya, jadi Ruth tidak boleh ikut campur. Dia istrimu? Aneh sekali, kupikir dia adalah istriku, ujar Ruth. Kau Jangan panggil dia bentak Ruth. Untuk diketahui, adalah panggilan yang sangat kasar dalam bahasa Thailand. Kalau kau sudah punya suami, lalu kenapa kau berdiri di sini? Ruth mengatakan bahwa dia bukan suami biasa, melainkan seorang polisi juga. Dia sudah mencatat nomor plat mobilnya dan akan menuntutnya atas tuduhan melecehkan.
Kalau dia melarikan diri, Ruth akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Kesal, pria itu pun langsung pergi. Dan saat itulah Ruth baru melepaskan pegangan tangannya pada Suam. Dan dia hampir saja mau memarahi Suam, tapi malah mendapati Suam tergoda dengan mata berlinang air mata yang kontan membuatnya luluh. Setelah Suam cukup tenang, Ruth mengantarkannya pulang. Suam setulus hati berterima kasih padanya, tapi Ruth masih sinis dan bertanya-tanya apakah Suam memang seperti ini orangnya. Aku bisa melakukan apa saja, tapi ini tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu kenapa kau berada di sana? Suam menegaskan bahwa dia tidak menjual diri. Dia mau menjelaskan kalau dia baru pulang kuliah, tapi Ruth menedak menyela dengan tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan memeriksa luka di wajahnya Suam dengan kasar. Kenapa wajah Suam jadi seperti ini? Suam memberitahu dia ditampar oleh ayahnya. Ruth kaget, Suam tak ingin membicarakannya dan mau turun di sini saja. Tapi Ruth tiba-tiba menjalankan mobilnya lagi dan berhenti di area pertokoan. Suam sontak protes panjang lebar berusaha meyakinkan Ruth kalau dia bukan wanita semacam itu. Kalau bukan, lalu kenapa kamu mintaku untuk menjagamu? Ruth tiba-tiba saja memborgolnya, menyuruhnya untuk diam lalu pergi, meninggalkannya sebentar tanpa mempedulikan teriakan-teriakannya. Saat dia kembali, tak lama kemudian dia langsung membungkam mulut cerewetnya Suam dengan melemparkan sekantong obat ke Suam dan menyuruh Suam mengobati dirinya sendiri, baru dia akan mengantarkan Suam pulang. Tapi Suam menolaknya, orang yang menamparnya tidak ada hubungannya dengan Ruth. Apa kau akan mati kalau tidak bicara 5 menit saja, kesal Ruth. Suam akhirnya diam dan mulai mengobati lukanya. Tapi pada akhirnya Ruth mulai tanya-tanya lagi apa hari ini Suam bertemu dan nikah. Tentu saja dia bertemu dengan masalah besar hari ini, dia hampir kehilangan beasiswa. Tapi tunggu dulu, kok Ruth bisa tahu kalau dia bertemu dengan Danica hari ini? Ruth menolak menjawab dan langsung beralih mengomeli Suam agar dia berhenti mengganggu Ai. Suam tidak terima, Ruth saja yang menyuruh Ai untuk berhenti menemuinya. Ruth menyuruh Suam untuk menolak jika Ai datang menemui Suam. Kau mungkin tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang dengan hutang budi. Ruth kontan membisu mendengarnya. Tentu saja dia tahu betapa tidak enaknya memiliki hutang budi pada seseorang. Melihat Suam kesulitan mengobati dahinya, Ruth akhirnya membantu Suam mengobati lukanya. Dia lalu mengantarkan Suam pulang ke kosannya sambil mengingatkannya untuk membersihkan lukanya nanti. Dia bahkan dengan sengaja menggoda Suam dengan hanya memanggilnya agar Suam berbalik sekali lagi sebelum ayahnya membiarkan Suam masuk. Mereka sama sekali tidak sadar sedang diawasi oleh tuan dari balik semak. Dia langsung mengenali Ruth dan cemas dengan fakta kedekatan hubungan Suam dan Ruth. Nih orang lama-lama mencurigakan. Dia lalu pulang ke rumahnya yang kumuh, tapi di balik semua kekumuhan itu, dia ternyata memiliki sebuah laptop canggih dan memerintahkan si laptop untuk mengirimnya informasi lengkap tentang Tanamat Muncai, nama asli Suam. Katanya dia polisi yang menyamar. Di sisi lain, Ruth termenung memikirkan keputusan Suam tentang hutang budi. Kata-kata yang kontan membuatnya menjadi kenangan buruk masa kecilnya. Flashback, suatu hari Ruth remaja sedang berkendara bersama kedua orang tuanya. Mereka benar-benar keluarga bahagia. Ruth pun mengabadikan kedua orang tuanya dengan kameranya. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah truk yang muncul di depan mobil mereka sehingga membuat mereka sekeluarga tertabrak. Ruth selamat, namun kedua orang tuanya meninggal di tempat. Sejak saat itu Ruth pun harus tinggal di rumah pamannya yaitu Direk. Ruth masih menyimpan kameranya karena dia ingin menjadi fotografer seperti mendiang ayahnya. Tapi Direk tidak setuju dan memaksa Ruth menjadi polisi seperti dirinya. Dia bahkan tak sengaja menjauhi Ruth dan Terak dengan memecah Terak. Hanya kamera itu satu-satunya benda berharga yang masih dimilikinya. Di sisi lain, Padit sedang mengintai sebuah bar. Bos tempat itu tampak baru masuk ke sana. Tak lama kemudian, dua orang pria lainnya pun masuk. Salah satu wanita penghibur di sana langsung duduk menemani dua pria itu dan mencoba menawarkan minuman lain yang lebih enak. Kedua pria itu menolak, tapi mereka lebih menginginkan sesuatu yang lebih menarik. Maka wanita itu pun memanggil wanita lain untuk menemani mereka. Wanita itu langsung terang-terangan membuat mereka bersenang-senang di luar. Tanpa menyadari, kedua pria itu sebenarnya polisi.
Begitu wanita itu menerima sawerannya, Padat langsung masuk dan mereka pun menangkap wanita itu dengan tuduhan melakukan prostitusi. Si bos dan wanita yang pertama tadi hanya bisa membisu menatap semua itu dengan kesal. Keesokan harinya, Padat menginterogasi si bos bar. Tapi si bos santai mengklaim bahwa transaksi jual beli yang terjadi semakin tidak ada hubungannya dengan barnya. Bukankah Padat sudah memeriksanya tapi tidak menemukan apapun. Padat kesal mendengarnya, apalagi kemudian Susan datang dan membisiknya sesuatu yang membuat Padat jadi semakin kesal. Sepertinya ada orang yang menjamin si bos bar. Lama kemudian, si bos bar tertunduk di depan seorang pria bernama Siaha yang jelas memiliki kekuatan jauh lebih besar darinya. Dengan takut-takut dia meminta maaf pada Siaha dan menjanjikan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Di sisi lain, dia membawa Ruth ke sebuah toko pengantin untuk menemui seorang temannya yang seorang desainer. Gaun pengantinnya juga didesain khusus oleh temannya itu. Temannya itu cantik loh. Tak lama kemudian temannya itu yaitu Suchawade datang. Dan akhirnya dia mengenal Ruth juga. Tampak jelas dia suka sama Ruth dan langsung cipika-cipiki sama Ruth. Padahal Ruth jelas-jelas tak nyaman dengan itu. Tak lama kemudian mereka makan siang. Da baru tahu kalau mereka berdua ternyata mantan pacar. Da jadi penasaran dengan kisah mereka, dia ingin tahu semuanya. Ruth mengaku bahwa mereka berdua bertemu di Amerika, lalu pacaran sebentar, lalu putus. Selesai. Begitu saja, tidak ada yang istimewa. Su tampak jelas tak senang dengan jawaban Ruth itu. Setelah itu, Ruth danda ke kantor polisi. Di sana ada Direk ayahnya Da. Dia baru selesai bicara dengan kepala polisi. Sikapnya ramah seperti biasanya, tapi saat Da memberitahunya bahwa desainer gaun pernikahannya adalah mantan Ruth, Direk tampak tidak senang. Direk tahu siapa Suchawade, dia putri tunggalnya Siaha, orang paling berpengaruh di daerah ini. Di sisi lain, seorang remaja bernama Nai berjalan ke balkon kamarnya dan tersenyum menatap pemandangan kota di hadapannya. Entah apa yang dia pikirkan. Dia memakai headset, tapi headset itu tidak tersambung ke apapun. Anak itu ternyata anaknya si bos bar. Tapi saat kedua orang tuanya masuk ke kamarnya, mereka malah hanya mendapati headsetnya Nai tergantung di pagar balkon. Waduh, jangan-jangan. Dengan hati-hati, si bos bar dan istrinya berjalan ke pagar balkon dan langsung kaget mendapati putra mereka telah meninggal di bawah. Insiden itu kontan jadi perhatian awak media. Mereka langsung menyerbu Ruth dan menuntutnya untuk memberikan informasi apapun tentang kejadian itu. Pas saat itu juga si bos bar dan istrinya baru tiba di sana. Tonton saja para reporter itu langsung berbalik menyerbu bos bar. Bos bar berusaha mengabaikan mereka pada awalnya, tapi mereka terus merecokinya dan bertanya apakah perbuatannya ada hubungannya dengan orang yang sangat berpengaruh itu. Si bos sontak marah mendengarnya. Siapa yang memberitahu mereka? Kalian hanya ingin membuat berita tiap hari. Putraku baru saja meninggal, tapi malah ada orang jahat yang berbicara buruk tentangnya. Tapi apapun yang dia katakan, para reporter seolah-olah tidak peduli dan terus saja bertanya tentang alasannya bunuh diri. Bos bar kesal mengatakan bahwa anaknya tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Mereka terus saja bertanya-tanya, tapi para polisi langsung bertindak dan menghadang para reporter itu. Setelah itu, Ruth melihat istri bos bar termenung sedih dengan ditemani seorang gadis. Sepertinya pacarnya mendiang Nai. Letnan Ko memberitahu Ruth bahwa gadis itu sama terkejutnya seperti ayah dan ibunya Nai saat mengetahui kematian Nai. Dan dia terus menemani ibunya Nai sejak itu. Lalu Ruth menginterogasi bos bar yang terus ngotot bahwa anaknya tidak bunuh diri tapi dia tidak punya bukti. Apa putra Anda punya musuh? Apa ada seseorang yang Anda curigai? Ruth sudah menyelidiki semua CCTV, mungkin itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Si bos bar termenung. Apa mungkin putranya mati karena dirinya? Mungkinkah dirinya yang membunuh putranya sendiri? Tak lama kemudian, para polisi membicarakan kasus ini dengan kebingungan. Mereka sungguh tidak mengerti bagaimana kasus anak jatuh dari gedung menjadi kasus pembunuhan.
Tapi wajar sih bos bar berpikir pembunuhan, bos bar kan punya banyak musuh. Padat dengan antusias berpikir bahwa kasus ini mungkin bisa membantu mereka mendapatkan petunjuk tentang si Yaha. Selama ini si Yaha dan orang-orangnya mengklaim mereka tidak punya musuh. Ini pertama kali ada orang dalam yang mengklaim bahwa dia punya musuh. Belum selesai dia ngomong, polisi lain mendadak bertepuk tangan heboh untuknya. Mereka kagum dengan pemikiran Padat itu. Tapi Ruth menegaskan semua untuk fokus saja pada kasusnya Naik. Dia tidak mau mereka menyimpang dari jalur. Dia bahkan langsung mengakhiri rapat sampai di sini. Padat tanpa jelas tidak senang, tapi dia tidak mengatakan apapun lalu pergi. Di kampus, Suam memberitahu temannya bahwa hanya beasiswa Suam yang belum cair. Apa dia ada masalah sama dekan? Tanyakan saja sama Bu Dekan. Suam cemas mendengarnya. Saat Suam keluar kelas, tiba-tiba saja dia dihadang seorang pria muda yang mengaku sebagai polisi. Suam sontak ketakutan dan berusaha melarikan diri, tapi malah dihadang seorang polisi lainnya. Dia berusaha kabur ke parkiran, tapi malah dihadang kedua polisi itu dari dua arah. Lalu tiba-tiba saja mobil lain di belakangnya terbuka, memperlihatkan Tuan dalam penampilan necis. Suam melongo melihatnya seperti itu. Lama kemudian, Suam ikut mereka sambil menuntut siapa sebenarnya Tuan. Jangan macam-macam sama dia, biarpun dia miskin tapi dia bisa berkelahi. Tuan semakin suka dengan sikap Suam ini. Tuan mengaku kalau dia adalah polisi. Suam sontak panik minta diturunkan mengira Tuan akan menangkapnya karena lotre tiket-tiket yang waktu itu. Tapi Tuan meyakinkan bahwa dia tidak akan menangkap Suam atas tuduhan apapun. Mereka lalu membawa Suam ke sebuah rumah di mana Tuan mengakui identitasnya sebenarnya adalah kolonel polisi Tuan Ted. Dia menyamar jadi pemulung sampah karena punya misi penting di daerah tempat tinggalnya Suam. Sekarang kau tahu siapa aku. Apa kau akan memberitahu pada orang lain? Enggak paman, tidak pak. Lagi pula dia tidak yakin akan ada orang yang percaya biarpun dia bilang ke orang-orang. Tuan dengan ramah meyakinkan Suam untuk tetap memanggilnya paman seperti biasanya. Kalau begitu Suam mau tanya, dia kan kolonel polisi. Terus kenapa dia menyamar? Kenapa dia tidak menyuruh kedua polisi muda itu saja yang menyamar? Lihatlah wajah dan badan mereka. Mereka mencurigakan atau tidak? Mereka sangat mencurigakan. Dengan menjadi seorang pria pemulung sampah, tidak akan ada yang curiga kalau dia adalah polisi yang menyamar. Apa kau tahu si Yaha? Dia target kita. Si Yaha melakukan bisnis ilegal dan itu sangat berdampak pada negara. Tapi masalahnya si Yaha mengatur jaringannya dengan sangat baik. Banyak petinggi politik dan polisi yang melindunginya. Suam gak nyambung, dia tahu kalau si Yaha itu bukan orang baik, tapi dia tidak menyangka kalau masalahnya sebesar ini. Terus apa maksudnya Tuan? Dia tidak mengerti sama sekali. Sayangnya Tuan tidak bisa memberikan banyak informasi sekarang ini, hanya itu saja yang bisa dia katakan. Tapi yang pasti pekerjaan ini sangat beresiko. Setiap kali mereka ingin menangkap si Yaha, kabar itu selalu sampai ke si Yaha lebih dulu. Makanya Tuan sulit mempercayai siapapun. Dan saat ini Tuan ingin bekerja sama dengan Suam. Dia ingin Suam menjadi mata-mata mereka. Suam sontak ketakutan dan langsung berusaha kabur, tapi kedua polisi muda menangkapnya dengan mudah dan langsung menyeretnya kembali ke Tuan. Suam menolak keras, dia tidak bisa melakukan itu. Itu pekerjaan tingkat nasional. Bagaimana dia bisa membantu Tuan saat dia sendiri tidak bisa bertahan hidup? Tuan memberitahu bahwa yang perlu Suam lakukan hanyalah tetap melakukan segala perbuatan ilegalnya seperti main lotre dan berjudi. Dia hanya perlu melakukan semua itu di daerah kekuasaan si Yaha, biar si Yaha yakin kalau Suam bisa bebas dari polisi karena kekuatannya. Bebas apa paman? Kemarin ibuku baru saja tertangkap, petus Suam. Itu karena si deputi baru, dia ingin menunjukkan dirinya. Kurasa orang ini tidak biasa. Yang perlu Suam lakukan adalah menarik orang-orang si Yaha sebanyak mungkin untuk menjadi pelanggan lotrenya, lalu laporkan hasilnya padanya. Tapi Suam takut. Tuan meyakinkannya untuk percaya padanya. Suam tak perlu takut, dia punya banyak mata-mata di sekitar daerah itu. Suam penasaran siapa mata-mata itu, tapi Tuan menolak menjawabnya. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.